Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada hari ini pemirsa, saya akan mencoba untuk membagikan sebuah pengetahuan ataupun cara menguasai sesuatu keilmuan yang berfungsi untuk mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh. Jadi untuk mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh ini harus butuh belajar, karena yang kita butuhkan adalah meditasi. Kenapa saya dari awal bilang kepada Anda untuk mempelajari sebuah ilmu spiritual, kita harus sering-sering meditasi. Meditasi ini adalah untuk menenangkan pikiran kita, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini bisa melatih fokus, ya. Ini fungsi utamanya. Jadi untuk mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh ini semacam kayak ilmu gendam ataupun pelet, ya. Jadi seperti ini pemirsa, ketika Anda menyukai seseorang, tetapi seseorang tersebut ini tidak suka kepada Anda, dan gimana caranya biar orang tersebut ini suka kepada kita, ini gimana caranya? Ini pertama. Dan ketika Anda mempunyai masalah sama seseorang, ya, dan gimana caranya biar bikin seseorang tersebut ini tidak marah ke kita, ya. Cara mempengaruhinya gimana? Seumpamanya kita tidak berani untuk mendatangi orang tersebut, maka jalan satu-satunya adalah kita luluhkan lewat jarak jauh. Begitu juga masalah asmara. Ketika kita sedang jatuh cinta sama seseorang, tetapi seseorang tersebut ini tidak mempunyai rasa ke kita, gimana caranya biar orang tersebut ini biar suka ke kita, ya? Kita mempengaruhi pikirannya lewat jarak jauh, seperti itu paling. Dan gimana caranya sih untuk mempelajari suatu keilmuan ini untuk mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh? Jadi yang pertama pemirsa, ya, yang udah saya bagikan ke pemirsa semuanya kemarin mengenai tawasul, ya. Tawasul itu dijalankan selama 40 malam, ya. Bertawasul setiap sehabis sholat hajat 2 rakaat tengah malam, kalian bertawasul seperti tawasul yang kemarin udah saya bagikan, yang tawasul untuk segala bidang keilmuan. Kalian pelajari ataupun kalian jalankan terlebih dahulu untuk tawasul tersebut, ya. Tawasul tersebut kita jalankan selama 40 malam. Dan jika sudah selama 40 malam, maka kalian boleh latih, ya. Kalian boleh latih imajinasi kalian ataupun kalau bisa kita bilang ini jadi seperti orang mempengaruhi orang dari jarak jauh ini, sugesti kalian kuatkan. Jadi untuk tata caranya seperti ini pemirsa, untuk mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh, ya. Untuk cara kerjanya seperti ini, kalian dirikanlah sholat hajat 2 rakaat di tengah malam. Nah, sehabis itu, jika Anda ingin mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh, ya ini yang untuk asmara. Jika kalian hafal dengan mukanya, maka itu lebih gampang. Tetapi kalau tidak hafal dengan wajah dari orang tersebut, maka kita boleh lihat dari foto, ya. Tetapi kalau kalian sudah hafal mukanya, maka itu sangat gampang sekali. Kalian duduk bersila,
Ya, pertama-tama bayangkan terlebih dahulu wajah seseorang tersebut. Ya, jika sudah terbayang-bayang di pikiran Anda wajah orang tersebut, maka kalian pejamkan mata. Pejamkan mata kalian, ya, dalam posisi duduk bersila. Lampu kita matikan, lalu duduk bersila, mata kita pejamkan, lalu bayangkan, ulang kembali wajah seseorang tersebut yang ingin Anda pengaruhi pikirannya. Ya, bayangkan. Ya. Jadi, yang ada di dalam pikiran Anda ini wajah dari seseorang tersebut. Nah, gimana caranya? Sugesti kita yang akan main, pemirsa. Sugesti kita lah yang akan main. Ketika mata kita sudah terpejam, maka yang ada di dalam pikiran kita ini sosok ataupun raut wajah dari seseorang tersebut. Ya, maka sugesti kita seperti ini, pemirsa. Jika seseorang tersebut yang ada di dalam pikiran Anda tersenyum, ya, mau tersenyum atau enggaknya ini adalah sugesti dari Anda. Ya, anggap saja seseorang yang ada di dalam pikiran Anda itu tersenyum kepada Anda. Lalu dalam hati Anda berkata, ya, ucapkan semua unek-unek yang ada di dalam hati Anda, ya, yang bersangkutan dengan biar seseorang ini luluh ataupun jatuh cinta kepada Anda. Ya, cara mempengaruhi pikirannya seperti itu. Ketika Anda sudah terpejam seperti ini, otomatis bayangan dari seseorang tersebut akan muncul di pikiran Anda. Dan ketika sudah muncul ada di dalam pikiran Anda, lalu sugesti Anda keluarkan, ya. Sugesti Anda keluarkan untuk menghasut raut wajah yang ada di dalam pikiran Anda itu biar supaya gimana? Ya, biar supaya cinta kepada Anda ataupun biar supaya terbayang-bayang kepada Anda, itu terserah. Itu sugesti Anda yang main. Ini caranya. Dan untuk tata cara seperti ini dijalankan selama 1 minggu. Ya. Jika selama 1 minggu belum ada reaksi, maka fokuskanlah kembali. Berarti Anda masih kurang fokus. Ya. Untuk pemanasan bisa kalian latih terlebih dahulu untuk pemanasan, meditasi sebentar untuk menenangkan diri kita biar kita ini rileks, biar kita ini bisa biar bisa fokus nantinya. Ya, jadi yang ada di dalam pikiran Anda ketika Anda memejamkan mata, lalu muncul bayangan ataupun muncul wajah seseorang yang Anda ingin pengaruhi pikirannya, ya. Nanti jika sudah muncul, maka sugesti Anda yang akan main itu untuk memainkan sugestinya adalah anggap bayangan yang ada di dalam pikiran Anda ini suka kepada Anda. Seperti itu sugestinya. Ya, mudah ya. Jadi anggap saja bayangan yang ada di dalam pikiran Anda ini suka kepada Anda. Seperti itu sugestinya. Biar ataupun cara untuk mempengaruhi orang yang tidak suka kepada kita biar menjadi suka. Seperti itu tata caranya. Dan ketika untuk meluluhkan orang yang akan marah-marah kepada Anda, seperti contoh, kalian mempunyai masalah, tapi Anda tidak berani untuk menyamperin orang tersebut. Anda takut. Gimana caranya biar orang tersebut ini tidak marah ke kita? Caranya seperti itu. Duduk bersila, lalu bayangkan orang tersebut muncul dalam pikiran Anda. Ketika bayangan seseorang tersebut sudah muncul dalam pikiran Anda, maka sugesti Anda akan main. Sugesti Anda mainkan di situ. Ya, anggap saja orang tersebut ini tidak marah kepada Anda ketika Anda bertemu. Sugestinya seperti itu. Ya, jadi khayalan. Sugesti ini adalah khayalan. Ya,
Hayalan, ketika kita yakin maka akan terjadi. Ya, pernah nggak kalian masuk ke dalam hutan yang menurut kata warga ataupun menurut kata sekitaran orang di sekitaran situ katanya ada penampakan? Pernah nggak masuk ke situ? Nah, di situ kan kalian ketika masuk, halusinasi kalian muncul. Ya, wah jangan-jangan ada ini, wah jangan-jangan ada itu. Yang tadinya tidak ada apa-apa akan muncul sosok seperti itu. Karena apa? Karena halusinasi dari pikiran Anda. Ya, begitu juga untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Juga permainannya adalah sugesti. Ya, hayalan. Ya, hayalan, tetapi kalau kita yakin, insya Allah kun fayakun. Ini cara kerjanya. Ya, semua praktisi ahli spiritual untuk mengobati segala bidang penyakit, untuk memelet, permainannya sugesti pemirsa. Ya, tenaga dalam, semuanya sama, sugesti. Kenapa dari awal saya berpesan kepada Anda, kalau ingin menjadi ahli spiritual, berbanyaklah meditasi, berbanyaklah bertawasul. Meditasi ini untuk untuk biar kita ini bisa fokus, ya, biar diri kita ini bisa tenang, ya, seperti itu tata caranya. Mudah dipahami, mudah-mudahan ya pemirsa. Jadi yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada malam hari ini cukup ini, ya. Kalau kalian ingin mempelajari, silahkan mau dipelajari. Ya, saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata kurang enak dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Mupan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.